Hari ini kita akan kedatangan tamu. Tamu kan? Kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan kisah Rasulullah, dan Pak Ento tidak sendiri, akan ditemani oleh seseorang yang insya Allah sudah kalian kenal. Kira-kira siapa? Ada yang tahu? Ada yang bisa tebak? Ustaz siapa? Ustaz Jumadi Jantung. Ustaz Jumadi. Tebak. Oke, maka Ustaz Jumadi. Alhamdulillah sudah ketebak ya langsung. Alhamdulillah. Assalamualaikum Imagnum dan Vanadium ya, level 4 dan level 5. Waalaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Pak Yanto, kita lagi di mana ini? Ini kayaknya Ka'bah zaman ini ya. Ka'bah di awal-awal mungkin ya. Awal-awal. Masya Allah ya, rindu. Pak Yanto rindu nggak lihat Ka'bah seperti ini? Rindu sekali ya. Masya Apalagi Allah, sekarang ya. kita ya yang sudah daftar juga untuk menunaikan Harus ibadah haji tidak menunggu, bisa ya. Harus menunggu. Saja kita berharap pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa Melaksanakan ini ya, melaksanakan rukun Islam yang keberapa? yang kelima ya, Kelima. umroh ataupun haji. Wajib ya, ini anak-anak ya. Jadi wajib bagi kalian seumur hidup ya, Pak Yanto ya, seumur Ya. hidup minimal satu kali berkunjung ke sini ya, yaitu ke Baitullah, ke Ka'bah di Mekah, dan di Masjid Nabawi, satu lagi di Madinah ya. Oh, satu lagi ya, yang sekarang sedang dijajah sama Israel, Al-Aqsa ya. Al-Aqsa di Palestina. Itu juga tempat yang harus kalian kunjungi ya. Maka kalian harus bercita-cita ya untuk bisa mengunjungi 3 tempat tersebut. Baik, Pak Yanto, sudah komplit ini anak-anak? Sudah komplit. Sudah berapa orang yang hadir kah? Di kelas Imagnum sudah berapa orang? Nah, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Hampir berapa persen? 75%. Ada? Ada 75%-an ya. Kelas Vanadium berapa Vanadium? Ada gurunya siapa Vanadium yang bergabung di linknya? Tadi ada Bu Yesa. Oh, Bu Yesa, Bu Yesa. Ini anak siapa Bu Yesa ya? Mana Bu Yesa? Ini Bu Anita, Pak Uji. Oh, Bu Anita. Bu Anita ada berapa yang sudah bergabung? Sudah ada 40. Berarti 75%-an juga ya. 75% ya. Masya Allah. Kita gimana Pak Yanto, sambil dimulai saja? Dimulai saja ya. Kita mulai. Insya Allah ya, di pagi hari ini kita nanti sampai jam 10 ya, Ustaz Yanto ya. 2 jam ya. 2 jam, jadi sampai jam 9 dulu ya. Sampai jam 9 kita akan berbincang dulu ya. Berbincang dulu tentang, oh ini spesial day ya. Spesial day hari pertama ya, oleh tim agama ya. Nah, tim agama ngambil temanya tentang ini ya. Karena tema spesial day-nya tentang 5M ya. 5M. Masih ingat gak Pak Yanto 5M apa aja? Mencuci tangan, Cuci tangan, memakai masker, pakai masker, menjaga jarak. menjaga jarak. Apa lagi? Mau dua lagi? 2 lagi apa? Menghindari kerumunan. 1 lagi? Baru 4. Mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas. Masya Allah. Berarti diulang ya. Diulang ya. 5M itu 1 tadi, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas. Tapi maksudnya bukan mobilitasnya diem aja gitu ya. Tetap kita beraktivitas, cuman aktivitasnya lebih banyak di rumah gitu ya. Di rumah. Nah, kalaupun keluar ya tadi ya tetap kita jaga kesehatan ya, jaga protokol kesehatan, karena Bandung lumayan lagi ya, lagi banyak lagi yang terkena virus corona ini. Jadi tetap hati-hati ya, tetap jaga jarak supaya kita tetap
sehat ya, sebagaimana tema hari ini ya Pak Yanto ya. Sehat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya, nanti kita sampai jam 9 dulu ya, Pak Yanto akan berbincang tentang ini, sehat bersama Rasulullah. Kemudian nanti jam 9 ya, jam 9 sampai sekitar setengah 10, kalian nanti akan di-share tentang hafalan hadis yang harus dihafal. Ya, akan disampaikan di hadis. Hadisnya akan disampaikan ya. Ini mudah-mudahan hadis ini menjadi pengingat ya. Menjadi pengingat kita bahwa betapa mahalnya kesehatan. Ya lihat aja sekarang kan gara-gara corona kita jadi nggak bebas ya, kemana-mana harus pakai masker gitu ya. Padahal dulu kan enak gitu ya, bernafas bisa, kemudian bisa berkerumun, bisa salaman juga. Sekarang kan kalau salaman harus gimana Pak Yanto? Kan harus begini ya, coba nih. Nah gitu ya. Sekarang harus begini. Kalau dulu kan kalau begini apa? Itu kan seolah-olah ngajak berantem gitu kan. Tapi sekarang kalau begini tandanya harus salaman ya. Kemudian nanti jam 9 ya menghafalkan hadis itu ya sebagai pengingat tentang kesehatan, betapa mahalnya kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian terakhir nanti jam setengah 10 sampai jam 10 ada apa Pak Yanto? Kuis. Kuis apa? Kuisis ya, insya Allah ya. Masya Allah. Tentu saja materinya terkait dengan apa yang akan disampaikan hari ini ya. Jadi makanya simak-simak dengan baik gitu ya apa yang disampaikan tadi nanti ya. Kemudian setelah itu boleh kalian mencatatnya yang kira-kira menurut kalian itu penting. Nah, maka insya Allah nanti ketika kalian mengerjakan kuisisnya akan diinikan ya, dilombakan semua. Dilombakan. Tiga level langsung, ini 3 kelas. 3 kelas bisa. Oh berarti level 4 dan level 5. Ada hadiahnya nggak nih Pak Yanto? Ada hadiahnya ya, boleh lah ada. Boleh ya. Berarti tiga teratas berarti ya. 3 teratas. 3 besar ya. 3 teratas dari Venadium dan 3 teratas dari Imagnum ya. Insya Allah nanti akan mendapatkan hadiah yang spesial dari Cendekia Muda. Dari Cendekia Muda tentunya ya, Insya Allah ya. Nah, jadi sekarang kita langsung mulai saja ya, Pak Yanto ya. Salam dulu mungkin ya. Ya, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak Venadium, anak-anak Imagnum yang soleh dan solehah, dan Bapak Ibu guru selalu mendoakan kalian insyaallah kalian senantiasa ada dalam kesehatan, keluarga kalian juga semuanya ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini juga selalu taat kepada Allah ya. Amin. Ya, masyaallah, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Nah, di hari ini insya Allah kita akan menggali lebih besar, menggali lebih banyak, lebih dalam tentang bagaimana kisah Rasulullah SAW. Kok Rasulullah itu dalam hidupnya selalu sehat, ya selalu sehat. Mungkin hanya beberapa kali saja dan itu pun faktornya faktor dari luar ya, faktor dari luar. Nah, kenapa beliau sakit? Nah, ya makanya tema kali ini adalah sehat bersama Rasulullah. Nah, sebelum kita membahas tentang sehat bersama Rasulullah, ada sebuah hadis yang patut menjadi renungan bagi kita. Apa hadisnya? Kata Rasulullah SAW, nikmatani maskunun fihima kathirun minan nas. Ada 2 nikmat, ya kata Rasulullah, di mana manusia seringkali tertipu dengan 2 nikmat itu, terperdaya dan mungkin melupakan atas nikmat yang diberikan oleh Allah ya. 2 nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah as-sihah, yaitu kesehatan. Yang kedua al-faragh atau al-firagh, nikmat luang. Jadi itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Masya Allah ya. Kesehatan seringkali kita lupakan. Kadang-kadang kita ingat nikmatnya sehat itu ketika kita dalam keadaan sakit. Ya, misalkan kita ya jangan jauh-jauh nikmat mulut kita sariawan, baru kita merasakan bahwa wah ternyata nikmatnya kalau mulut kita ini
dikumpulkan dalam keadaan sehat. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah. Nikmat usia itu adalah suatu nikmat yang terkadang manusia lupa untuk mensyukurinya. Nah, terkait dengan nikmat sehat itu, karena sehat itu begitu mahal bagi orang yang tidak mampu untuk menjaganya, kita akan mencoba nih memperdalam sirah nabawiyah terkait dengan kesehatan Rasulullah SAW. Dan di samping Pak Yanto sudah ada Pak Ustadz Jumadi yang insya Allah akan membahas secara tuntas, mengupas secara tuntas bagaimana Rasulullah SAW dalam menjaga kesehatannya, ya. Karena Rasulullah SAW itu sakitnya hanya 2 kali, berarti ya 2 kali. Nanti Pak Ustadz Jumadi akan menyampaikan bagaimana pola tidur Rasulullah, kemudian bagaimana pola makan Rasulullah yang menyebabkan Rasulullah itu jarang terkena penyakit seperti itu. Untuk lebih jelasnya, Pak Yanto akan persilahkan kepada Pak Ustadz Jumadi untuk menyampaikannya. Baik, terima kasih Ustadz Yanto ya. Alhamdulillah Vanadium dan Imagnum ya. Mohon ini Pak Irfan, ini slide-nya yang terakhir ini bisa dikeataskan yang pertama. Nah, ya, jadi betul Pak Yanto ya bahwa tadi ya nikmat sehat dan nikmat waktu luang ini yang sering kita lupakan ya, banyak kita lupakan ya. Nah, makanya kita akan melihat bagaimana di sini ya Rasulullah itu memanfaatkan kesehatannya, bagaimana beliau bisa sehat, bisa prima, gagah, bugar gitu ya. Kemudian memanfaatkan waktu yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya dengan tentunya prestasi yang luar biasa ya. Nah, ini temanya ya, sehat bersama Rasulullah SAW ya. Lanjut Pak Irfan. Ini kubah Nabi ya yang ada di Madinah. Nah, ini ya saat dunia belum tahu ya. Ini Bapak ambil dari bukunya Dr. Zaidul Akbar, Ustadz Yanto ya, Vanadium dan Imagnum. Mungkin ada yang sudah kenal ya, Dr. Zaidul Akbar ya, seorang dokter tapi juga ustadz. Nah, makanya Vanadium juga harus begitu ya. Apapun cita-cita kalian ya, mau jadi tentara, mau jadi dokter, mau jadi apalagi Pak Yanto, bisnismen, mau jadi apalagi, pokoknya tetap harus ada ustadznya gitu ya. Ustadz yang bisnismen, ustadz yang dokter, ustadz yang apalagi insinyur ya, ustadz yang arsitek dan sebagainya ya. Di Indonesia dicontohkan salah satunya oleh Dr. Zaidul Akbar ya, seorang dokter tapi juga seorang ustadz ya. Nah, beliau di dalam bukunya ada yang tahu nggak judul yang ditulis oleh Dr. Zaidul Akbar apa? Tentang kesehatan Rasulullah, ada yang tahu nggak? Bapak lupa tadinya mau dibawa bukunya ya. Disingkat dengan 3 huruf yaitu JSR. JSR itu ya, bukunya sekarang sudah beredar itu ya. Buku. Ala Rasulullah. Belum tepat. JSR depannya ya, huruf depannya JSR. Apa coba? Imagnum, Vanadium, boleh ada yang sudah tahu? Juru sehat Rasulullah. Wah, ini betul. Siapa yang jawab barusan ya, Masya Allah. Bagus ya, betul ya. Judulnya adalah Jurus Sehat Rasulullah ya. Nah, ini dalam bukunya tersebut beliau ini di pembukaannya ya, beliau menyebutkan seperti ini katanya, saat dunia belum tahu ya. Saat dunia belum mengenal pola tidur yang sehat. Ya. Saat dunia belum mengerti pentingnya mandi. Ya, berarti kebayang kan dulu orang-orang sangat takut terhadap air ya, makanya jarang mandi. Ya, kemudian saat dunia belum tahu cara menjaga diri dari berbagai unsur berbahaya dari luar. Nah, maka Rasulullah SAW sudah mengajarkan itu semua kepada para sahabatnya. Ya, berarti ketika dunia dalam kebodohan, ya, sementara ketika Rasulullah lahir, kemudian Rasulullah dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kemudian Rasulullah diajarkan oleh Allah semua hal yang berkaitan dengan kehidupan. Ya, karena kan kita diciptakan oleh Allah. Nah, berarti yang tahu betul tentang tubuh kita itu siapa? Yang menciptakan kita. Nah, berarti yang menciptakan kita yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan bagaimana Allah mengajarkan? Ya, itu yaitu dengan melalui perantara yaitu Nabi
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, kemudian dari mereka lah kita akhirnya jadi tahu ya bagaimana cara menjaga kesehatan ya. Kita lanjutkan Pak Irfan. Nah ya, yang mengajarkan Rasulullah ya pola sehat itu adalah ini ya. Dalam surat apa Pak Yanto ini? Allah yang mengajarkan itu semua. Iqra ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Al-alaq ya, bahwa Allah lah yang mengajarkan Nabi Muhammad. Allah yang mendidik Nabi Muhammad dari semenjak lahir. Ya, bahkan kalau dulu kita bahas Sirah Nabawiyah ya, kabar tentang Nabi Muhammad sudah diberitahukan oleh Allah dari semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam ya. Nah, ini tadi yang sumber motivasinya ya, yang tadi disampaikan oleh Ustaz Yanto, hadis yang mudah-mudahan ini jadi pengingat kita ya. Lanjut Pak Irfan, diklik sedikit. Nah, ya, nikmatani magbunun fihima kasirum minan nas, as-sihah wal faragh ya. Lanjut Pak Irfan sedikit. Nah ya, ada dua nikmat ya yang manusia kebanyakan tertipu dengannya, yaitu as-sihah ya, kesehatan, dan waktu luang ya. Nah, bagaimana sebenarnya Rasulullah ya, ini sebatas yang Bapak tahu aja ya, yang Bapak baca ya. Sebenarnya ada dua buku yang Bapak baca ya. Tadi yang pertama bukunya Dr. Zaidul Akbar JSR ya, Jurus Sehat Rasulullah. Satu lagi bukunya Dr. Safi Antonio tentang Rasulullah sumber motivasi. Lupa tadi pagi mau dibawa ya, cuman tidak kebawa. Nah ini ya, jadi Rasulullah itu pertama tubuhnya sehat dan prima. Ya tadi ya, nikmat sehat. Nah, Rasulullah betul-betul tubuhnya sehat dan prima, bugar ya, luar biasa. Kemudian yang kedua wal faragh ya, waktu luangnya. Nah, Rasulullah memanfaatkan semua waktu luangnya. Ya. Nah, berapa waktu luang yang Allah berikan kepada Rasulullah? Nah, lanjut ya. Nah, Rasulullah diberikan waktu atau diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala itu 63 tahun. Ya, dan 63 tahun waktu yang diberikan Allah kepada Rasulullah itu betul-betul termanfaatkan dengan baik. Ya, nanti kita lihat ya bagaimana cara Rasulullah menjaga kesehatan ya. Lanjut Pak Irfan sedikit lagi. Nah ini ya, ini kalau tanya tubuhnya Rasulullah seperti ini ya, vanadium, imagnum ya, gagah, sehat, kuat dan bugar ya. Orang yang melihat Rasulullah itu pasti akan senang, akan bahagia ya. Bahkan Abu Bakar ya, kalau hari itu di pagi hari belum melihat Rasulullah ya, Pak Yanton ya, imagnum, vanadium, kalau belum melihat wajah Rasulullah maka Abu Bakar itu hidupnya belum, istilahnya belum move on ya, istilahnya belum apa ya, belum enjoy ya, belum nikmat hidupnya gitu ya. Tapi kalau sudah melihat gitu ya wajah Rasulullah, wah udah itu kebahagiaan yang luar biasa ya. Nah, itulah salah satu keberkahan yang diberikan Allah kepada Rasulullah ya. Siapa yang melihat wajah Rasulullah itu akan bahagia luar biasa ya. Lanjut lagi. Nah, ini ya. Jadi tadi Rasulullah ya diberikan usia oleh Rasulullah oleh Allah 63 tahun ya. Nah, sekarang bagaimana Rasulullah ya menjaga kesehatannya sehingga tadi tubuhnya sehat, kuat, ya, gagah dan bugar. Ya. Ini yang pertama ya. Jadi ada 7 poin yang Bapak tulis. Ini juga Bapak ambil dari situs Republika ya, republika.co.id tentang sehat ala Rasulullah. Ya. Yang pertama, yang Rasulullah perhatikan itu adalah asupan yang masuk ke dalam tubuh. Ya, iya tentunya makanan dan minuman ya, karena Rasulullah mengatakan kan bahwa sumber penyakit itu adalah apa? Dari perut. Ini ya, sumber penyakit itu adalah dari perut ya. Maka Rasulullah sangat memperhatikan asupan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya ya. Makanan apa saja kira-kira coba yang disukai oleh Rasulullah atau yang sering dikonsumsi oleh Rasulullah? Ya, kita tanya ya, Ustaz Yanto ya. Ke siapa? Imagnum, vanadium ini.
kakaknya dulu. Kakaknya dulu ya, berarti vanadium ya, boleh. Silahkan siapa yang tahu kira-kira makanan minuman apa saja yang disukai oleh Rasulullah? Nah, ini Kurma. Dan susu kambing. Susu kambing sama kurma daging. Susu kambing. Susu kambing kurma. Susu kambing dan kurma. vendor tunjuk aja boleh. Tunjuk satu orang ya. Yang mengacungkan tangan atau mengangkat Tunjuk tangan. satu orang ya. Ada Siapa Pak Yanto? siapa itu? Nah, siapa? Rusda itu? Oh, Nasya. Nashima. Kelas 5 dulu ya. Siapa? Nashima itu Muhammad Nova ya, Nova. Coba Noval. Apa saja? Boleh jawab. Kurma, susu kambing dan daging. Susu kambing Iya. dan daging. Nah, betul lah ya. Tapi kita lebih rincikan ya. Yang Dagingnya pertama, dagingnya daging apa dulu ya? Yang pertama kurma, betul ya. Itu adalah makanan sehari-hari Rasulullah. Dan Madinah itu adalah pusat perkebunan kurma. Ya, jadi kalau kurma yang paling nikmat berarti adanya di kota Madinah ya. Jadi kalau kalian ke Madinah, wah di situ banyak perkebunan kurma ya. Kurma yang paling disukai Nabi apa, Pak Ento? Namanya? Kurma juga kan macam-macam namanya ya. Ada Sukari, Buftop, Ajwa. Ajwa. aduh, palinter anak-anak udah ada yang jawab ya. Kurma Azwa ya. Itu adalah kurma kesukaan Rasulullah ya. Jadi kurma, kemudian madu juga ya. Itu adalah minuman kesukaan Rasulullah. Kemudian ada daging. Nah dagingnya kita ini kan ya spesifikan, yaitu daging Kambing. Kambing bagian paha. wah, Masya Allah, betul juga ini. Yang palinter berarti udahlah, nggak usah ngajar ya. Betul ya, daging kambing bagian pahanya ya. Kemudian minumannya apa ya yang disukai Rasulullah? Ada yang tahu nggak? Susu kambing, madu. Oh, susu kambing, betul ya. Susu kambing betul ya. Itu susu kambing itu menurut penelitian katanya nih, Bapak baca di bukunya JSR ya. Nih bagi yang punya anak juga nanti ya, atau yang punya adik bayi ya. Nah, ada yang punya adik. Yang punya adik bayi ya, ini ternyata susu kambing itu kualitas gizinya itu mendekati air susu ibu. ASI. Yaitu susu kambing, jadi bukan susu sapi. Ya. Kalau Rasulullah itu mengatakan begitu, susu kambing itu mendekati ya, bukan berarti sama gitu, tapi hanya mendekati gizinya dengan air susu ibu. Tapi tetap yang terbaik itu adalah air susu ibu ya bagi bayi sampai usia 2 tahun ya. Tapi setelah itu urutannya adalah susu kambing ya. Dan susu kambingnya kalau di zaman Rasulullah itu langsung tidak dipanaskan. Langsung dari itu ya. Langsung diperas. ketika diperas ya, dari kambingnya langsung diminum. Ya, jadi panasnya itu panas dari perut kambing. Nah di kita kadang-kadang suka dipanaskan dulu kan. Nah padahal kata Dr. Zaidul Akbar katanya susu kambing atau susu sapi itu tidak boleh dipanaskan sampai panasnya itu 50 derajat Celcius batas tertingginya. Terus di bawah 50. Harus di bawah 50 atau 50 derajat lah ya dipanaskannya. Jangan lebih, kalau lebih itu merusak Ini ya, gizinya ya, gizi dari susu tersebut ya. Nah, jadi itu ya, betul ya, ada susu kambing. Kemudian satu lagi, ada satu minuman khusus yang biasanya oleh Rasulullah dibuat ya, dibuatnya malam hari atau pagi hari ya, nanti diminumnya. Kalau dibuatnya malam berarti diminumnya pagi. Kalau dibuatnya pagi berarti diminumnya malam. Nah, air apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Nah, coba yang Imagnum. Madu dan sama air zam-zam. Imagnum dulu coba. Yang acungkan tangan nih. Ke Imagnum sekarang ya. Nasya ya, Nasya. Oke, ke Imagnum coba air apa coba? Ada istilahnya sekarang. Zam-zam, fresh water. Air zam-zam itu mah asupan ini ya, yang sehari-hari Rasulullah itu juga betul Air ya. nafas. Nah, itu air nabes. Ya. Air nabes itu adalah air rendaman kurma ya. Jadi kurma azwa tadi ya yang disukai Rasulullah kemudian direndam, atau kalau sekarang mah istilah kerennya infus ya. Infus water ya. Kurma ya, tapi tetap jumlahnya harus ganjil ya. Berarti 1, 3, 5 atau 7 ya. Kalau botolnya besar berarti lebih banyak lagi ya. Bisa 9 atau 11 atau 13 atau 15 gitu ya, tergantung ukuran botolnya.
Nah, dimasukkan ke dalam botol yang terisi air masak ya. Kemudian air dingin atau air panas? Air dingin saja ya. Air dingin direndam sampai sekitar 12 jam berarti ya. Kalau tadi mengikuti petunjuk Rasulullah ya. Jadi pagi-pagi nanti diminumnya petang, atau kalau buatnya malam diminumnya pagi-pagi, yaitu air nabes ya. Air rendaman kurma atau air infus water itu juga sangat disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa yang pernah mencobanya? Ada yang pernah nggak mencoba air nabes? Rasanya? Oh belum ya? Boleh dicoba ya? Boleh dicoba ya. Kita juga mau mencoba. Cuman kurmanya yang bagus ya. Jangan kurma yang biasa, Pak Ento ya. Kalau kurma yang biasa rasanya juga biasa gitu ya. Minimal kurma sukari lah ya. Minimal ya. Kurma sukari. Nah itu sukari itu si kurmanya itu bentuknya apa ya? Si tengahnya itu lembut ya. Lembut, enak lah gitu ya. Direndam. Dibuka dulu gitu ya, kemudian di apa namanya, kalau ayam itu disuwir-suwir gitu ya, disuwir-suwir, potong-potong sedikit, masukkan ke dalam air sama bijinya ya, bijinya juga dimasukkan. Nanti setelah 12 jam minum ya, rasakan kesegaran minuman kesukaan Nabi, yaitu air nabes ya. Jadi ini ya, yang pertama kiat Rasulullah yaitu memperhatikan asupan yang masuk ke dalam tubuhnya ya. Jadi tidak sembarangan Rasulullah makan dan minum ya, tentunya semuanya yang berkualitas, sehingga tadi tubuhnya apa? Sehat, gagah, bugar dan kuat ya. Yang kedua ya, kita lihat bagaimana sehat menurut Rasulullah ya. Poin yang kedua, nah yang kedua ya ini ya, tidak hanya memperhatikan jenis asupan yang halal dan thayyib, tapi Rasulullah juga makan dan minum sesuai kadar kebutuhan tanpa berlebihan. Waduh, ini ya sindiran ini buat kita ya. Jadi kalau makan jangan berlebihan ya. Nah, ada satu ini ya, satu kiat Rasulullah juga ya, yaitu sering berpuasa dan kerap kali perutnya berada dalam keadaan kosong. Ya, jadi puasa itu salah satu kiat Rasulullah untuk menjaga kesehatan ya. Jadi kalau orang yang sering berpuasa insya Allah sehat. Ya, kemarin saja ketika Ramadan ya, Ramadan yang baru kita lewati bersama, kita bisa ini ya, si tubuh teh asa apa ya, ringan gitu ya, enak. Kemudian kita ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya, dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah ya. Jadi makan tidak berlebihan, kemudian Rasulullah sering berpuasa ya. Puasa apa? Ya puasa sunnah ya. Ada Senin Kamis, Ayamul Bid, ada Saum Daud gitu ya. Dan Rasulullah ini ya sering perutnya itu dalam kondisi kosong ya. Jadi kalau perut kosong itu lebih apa ya? Lebih enak lah gitu ya daripada banyak makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Kalau banyak makanan biasanya kegantuk juga ya. Nah, pengaruh ya. Termasuk jenis makanan yang di ini ya, Pak Yanto ya, yang dikonsumsinya. Lanjut lagi. Setelah yang kedua ya, tidak berlebihan dan sering berpuasa. Nah, yang ketiga, Rasulullah bergerak dengan cekatan dan energik ya. Sesekali Rasulullah berlomba jalan cepat dengan Aisyah ya. Bila berjalan Rasulullah nyaris seperti berlari sehingga para sahabat tidak mampu mengejar beliau ya. Nah, Abu Hurairah itu mengatakan Rasulullah itu kan kalau berjalan cepat gitu ya. Berjalan cepat tapi santai gitu. Gimana ya? Jalannya cepat tapi terlihat santai. Para sahabat kalau diajak jalan oleh Rasulullah gitu ya, itu pasti tidak bisa mengimbanginya. Selalu ada di belakang Rasulullah gitu. Jadi Rasulullah jalannya cepat tapi santai gitu. Terlihatnya santai. Terlihatnya santai. Kalau kita kan seolah-olah kalau jalan cepat seperti terburu-buru. Lari. Nah, kalau Rasulullah cepat tapi terlihat santai. Seperti ini ya. Apa? Turunan. Jadi jalannya kayak di turunan. Rasul itu cepatnya gitu ya. Berarti jadi kalau nunduk juga ya. Kalau di turunan biasanya nggak nunduk juga. Ya pokoknya jalan aja biasa gitu ya. Cepat jalannya gitu ya. Nah, kemudian ini Bapak ingin membahas juga beberapa olahraga yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Di buku JSR Bapak menemukan 2 olahraga lain. coba tanya nih anak-anak. Nah, kalau yang biasa
olahraga yang biasa yang kalian tahu apa coba? Ada 3 kan ya? Berkuda, berenang, memanah. Berenang, berkuda, memanah. Itu kan yang biasa kita tahu ya. Nah, ternyata ada 2 lagi. Mungkin ada yang tahu nggak coba? Ada yang tahu nggak? Apa coba? Berlari. Betul. Ini 1 berlari ya. 1 lagi. Ayo. Tim saya Pak itu. Apa 1 lagi? Jogging. Jogging sama aja tadi berlari ya. Bulan. Betul. Masya Allah, siapa yang jawab itu? Siapa yang jawab barusan? Betul, ini olahraga gulat Pak Yanto ya. Itu juga salah satu olahraga yang disukai oleh Rasulullah. Dan Rasulullah tadi kan tubuhnya kuat, bugar ya. Nah di zaman Rasulullah itu ada seorang ahli gulat Pak Yanto ya. Namanya siapa? Ada yang tahu nggak? Zaman Rasulullah ada seorang yang ahli gulat di Arab sana yang tidak terkalahkan kecuali oleh Rasulullah. Ada yang tahu nggak siapa namanya? Rukanah. Masya Allah. Ada lagi. Siapa yang Ini mah kejawab semua. Udahan lah. Kita saja. Rukanah ya, Rukanah itu betul. Dia itu belum masuk Islam waktu itu ya, masih kafir. Kemudian waktu itu dia bilang kepada Rasulullah, nantang gitu ya, ayo kita bergulat. Kalau saya kalah katanya saya akan masuk Islam. Ya, Rasulullah takut nggak? Enggak. Oh enggak ya, Rasulullah itu seorang nabi itu kan kuat luar biasa gitu ya. Nah akhirnya Rasulullah ya dia meladeni tantangan dari Rukanah tersebut ya. Dan ternyata di luar dugaan ya ketika bergulat, gulat itu kan Pak ini ya, bagaimana caranya menjatuhkan lawan. Nah ternyata di permainan pertama Rukanah di luar dugaan beliau langsung terjatuh. Dan Rukanah waktu itu sangat ini ya, tidak apa namanya? Gak menerima mungkin ya. Ya bingung juga gitu. Bisa kalah. Bagaimana saya bisa dikalahkan gitu? Akhirnya dia berdiri lagi, nantang lagi 2 kali gitu ya. Yang keduanya juga sama. Ya, dikunci, dibantingkan lagi. Ya, terjatuh lagi Rukanah 2 kali. Ya, belum mau menerima juga gitu ya. Dia semakin nafsu tentunya ya. Yang seorang jawara atau jawara Arab jago gulat tiba-tiba dikalahkan. Kemudian yang ketiga kalinya gulat lagi bersama Rasulullah dan yang terjadi apa? Jatuh lagi. Ya, 3 kali Rukanah terjatuh ya oleh Rasulullah SAW. Barulah waktu itu Rukanah mengakui bahwa Rasulullah istilah menyerah, bahwa Rasulullah lebih kuat dan lebih jago daripada beliau. Sampai akhirnya dalam cerita akhirnya itu Rukanah akhirnya masuk Islam. Ya. Nah, berarti ini juga ya seorang muslim tadi ya, berarti harus jago gulat ya. Kalau sekarang mah bisa diinikan lah ya. Berarti jago karate juga ya. Silat mungkin ya. Taekwondo gitu ya. Kalau zaman Rasulullah kan ada gulat. Tapi sekarang juga silahkan gitu ya. Mungkin nanti kalau mau ada eskul gulat gitu ya, Pak Irfan nanti pelatihnya. Eskul gulat gitu. Jadi kita ulang ya. Jadi ada 5 berarti sekarang ya olahraga yang disukai Rasulullah. Berkuda, berenang, memanah, berlari, dan gulat. Pak, kalau aku suka sepak bola gimana? Sepak bola juga kan ada berlari. Ya, berarti boleh, silahkan gitu ya. Tapi nggak ada gulatnya ya. Ada sekali-kali Pak. Ya, ada yang curang kan main gulat ketika main sepak bola gitu ya. Tapi begitulah ya. Jadi berlari silahkan ya. Itu olahraga yang disukai oleh Rasulullah ya. Berlari gulat. Kelewat Pak Irfan sedikit tadi. Oh ini udah ini ya yang ketiga. Sekarang yang keempat ya. Yang keempat bagaimana Rasulullah menjaga kesehatannya. Yang keempat beliau beristirahat dengan cukup ya. Pasalnya tubuh manusia membutuhkan saat-saat untuk istirahat dan tidur agar energi dan kekuatannya kembali pulih. Masya Allah. Dicas dulu ya. Nah istilah kalau HP itu dicas lagi biar kuat lagi ya. Nah ada satu kebiasaan ya. Kebiasaan oleh Rasulullah ini sebenarnya di SMP kemarin waktu Ramadan sudah dipraktikkan, yaitu qailullah ya, yaitu tidur sejenak di waktu siang ya. Ada boleh ini 2 pendapat ya, ada yang mengatakan sebelum zuhur berarti sekitar jam 11 ya, atau setelah zuhur. Tapi jangan terlalu lama juga ya.
Rasulullah berapa menit? ya sekitar 10, 20 atau 30 menit lah. Jadi sampai menjelang zuhur ya. Jadi tidak berzam-zam tidur siang itu ya. Jadi hanya beberapa kurang dari 1 jam lah gitu ya. Nah, ini namanya qailullah, yaitu tidur sejenak di waktu siang. Fungsinya apa? Fungsinya supaya tadi ya energi yang kita punya itu kadang-kadang kalau di waktu siang suka ini ya, suka melemah. Suka melemah mungkin kalau pagi-pagi di atas gitu ya, nanti semakin siang melemah, menurun. Nanti nah dengan qailullah itu ya dengan sekitar kurang dari 1 jam maka akan meningkat lagi. Ini kayaknya harus dipraktikkan ya. Boleh setelah sholat zuhur kita berbaring sejenak tidur santai gitu ya. 10 atau 20 menit gitu ya. Dan rasakan setelah itu ya. Insyaallah ya Pak Yanto sering mencoba ya. Pak Yanto Bapak juga sering mencoba ya. Dan setelah itu Masya Allah sehat lagi ya. Jag-jag lagi kalau bahasa Sundanya ya. Kemudian fungsi qailullah juga ini adalah agar malam harinya kita bisa bangun untuk tahajud, qiyamul lail ya. Ini yang keempat ya. Sekarang yang kelima ya, sampai 7 poin ya, 3 poin lagi. Nah, yang kelima Rasulullah terbiasa menjaga kebersihan ya. Beliau senang bersiwak. Siwak itu apa sih? Ini ya, bersikat gigi ya. Jadi kalau zaman dulu mah kan bawa-bawa itu ya. Kayu ya. Nah, betul. Kayu apa? Iya, kayu siwak ya. Nah, kayu siwak suka dibawa-bawa ya. Itu yang harum gitu ya. Kayak kuas ujungnya itu ya, kuas gitu ya. Membawa siwak. Kalau sekarang mah kita kan sebenarnya banyak juga yang jualan siwak gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian mau keluar bawa sikat gigi itu juga diperbolehkan ya. Alasannya karena Rasulullah ini senang bersiwak. Jadi kalau ditanya kenapa Pak Yanto ke sekolah bawa sikat gigi? Siwak. Nah, ingin mengikuti Rasulullah ya. Bahkan Rasulullah itu sempat mengatakan kalau tidak memberatkan umatnya maka akan disuruh untuk bersiwak atau bersikat gigi setiap mau sholat, yaitu ketika akan berwudu. Berarti berapa kali itu Pak Yanto? Minimal 5 kali. Jadi kalau Rasulullah berarti berapa kali ya? Selain sholat wajib kan ada juga sholat sunnahnya ya. Sholat duha berarti kan gosok gigi lagi. Sholat tahajud, nah berarti Rasul minimal 7 kali membersihkan giginya ya. Jadi silahkan ya kalian. Jadi selain membawa alat protokol kesehatan kalau keluar, ditambah satu lagi ya, membawa sikat gigi ya. Nah, kemudian membiasakan mencuci tangan. Oh, lihat ya. Punten Pak Irfan, itu ke ini. Kepindahkan filenya. Nah, membiasakan mencuci tangan. Ini juga ternyata sudah dicontohkan. Makanya tadi kan saat dunia belum tahu, Rasulullah sudah diajarkan oleh Rasulullah ya. Sekarang kita kan baru tahu gitu ya bagaimana pentingnya cuci tangan ketika gara-gara si Covid ini. Sebelum datangnya si Covid kan kita mah kadang-kadang mau makan cuek aja gitu ya, nggak perhatian tentang cuci tangan. Ya, tetapi ya itu ya, gara-gara si Covid ternyata hikmahnya kita jadi sering mencuci tangan. Kalau dulu kan cuci tangan hanya ketika akan makan saja, sekarang makan setiap habis aktivitas kita cuci tangan gitu ya. Kemudian juga sunnah memotong kuku dan kumis. Kalau yang sudah berkumis ya. Tapi minimal berarti kalian kuku ya. Kuku tiap Jumat ya. Nah, tiap Jumat. Supaya apa? Kenapa tiap hari Jumat, Ustaz Yanto? Sunnah ya. Supaya dapat pahala tentunya. Ya. Kenapa motong kukunya tidak hari Minggu, tidak hari Sabtu? Karena dicontohkan Rasulullah hari Jumat. Ya, supaya hari habis. Tiap hari apa lagi yang motongnya? Seminggu sekali minimal ya. Kemudian juga mengajarkan berwudu dan mandi ya, terutama saat berhadas ya. Bagi yang sudah balik tentunya ya. Ini untuk mandi ya. Lanjut yang keenam, 2 poin lagi ya. Ustaz Yanto, Fenadium dan Imagdum 2 poin lagi yang keenam. Nah, Rasulullah menjalani hidupnya dengan tenang dan tumanina. Beliau tidak mudah marah ya, jauh dari emosi dan stres. Ya, beliau memberi nasihat kepada para sahabatnya, la tagdub katanya, walakal jannah. Nah, apa artinya tuh? Suka marah dan untuk surga. Nah, jangan marah gitu ya, walakal jannah, maka kamu akan masuk surga. Ini juga sebuah sunnah ya, atau sebuah
nasihat dari Rasulullah, la tagdob, ya jangan marah, sampai 2 kali ya. Berarti ini menandakan bahwa Rasulullah sangat perhatian ya. La tagdob, jangan marah, jangan marah. Kita kan kadang-kadang kesenggol dikit aja langsung emosi ya. Kemudian gara-gara makanan nggak kebagian marah, emosi dan sebagainya ya. Maka Rasulullah betul-betul ya tahu betul bagaimana supaya tubuhnya sehat, supaya pikirannya tenang ya, yaitu dengan cara la tagdob, jangan marah ya. Jadi luar biasa ya, tenang hidupnya gitu ya. Ada ini ya, ada tips-tips yang disampaikan oleh Rasulullah ketika seorang itu dalam keadaan marah. Ketika ia marah dalam keadaan berdiri, maka hendaknya ya duduk. Ya. Kalau masih marah marah wudhu, duduk, ya, wudhu. Berbaring dulu. Ya. Berbaring masih marah juga. Wudhu. Istighfar dulu ya, astagfirullah. Jadi kalau berdiri kata Rasulullah duduk. Lagi marah berdiri, duduk masih marah juga, masih emosi gitu ya. Karena kalau yang marah suka begitu ya napasnya. Nah, berbaring masih marah juga, wudu gitu ya. Berwudu ya, karena marah itu dari setan ya. Setan itu tercipta dari api dan api itu bisa dipadamkan wudu ya. air. Nah, kemudian ini Pak, itu ada satu hal lagi yang menarik ya, Magnum Vanadium ya, karena sumber penyakit selain tadi dari makanan juga dari ini ya, stres, emosi. Orang yang stres, yang emosi itu biasanya sering sakit. Ya, makanya Rasul mengajarkan tenang, tumaninah gitu ya, jangan cepat marah, jangan cepat emosi. Ya, supaya tidak cepat sakit ya. Kan orang yang stres biasanya cepat sakit ya. Dan kalau orang stres sakit biasanya Cepat mati. Emang begitu. Emang begitu biasanya ya. Orang stres ya, sakit, meninggal gitu ya. Makanya orang yang banyak marah biasanya itu cepat meninggal nantinya ya. Makanya Rasul mengajarkan jangan marah, jangan stres, jangan cepat emosi. Nah, gitu ya. Rasulullah kan ketika di Mekah itu kan 13 tahun ya, Pak Irfan ya, fase Mekah 40 sampai 53 tahun, dicaci maki, difitnah, dibilang disakiti, dibilang gila, dilempari kotoran, disihir. Nah, waktu sholat kan ketika sujud itu dikasih kotoran apa? Kotoran unta ya, jeroan. Perut unta ya, itu isinya disimpan ke sini, ke pundaknya Rasulullah waktu sujud. Rasulullah marah nggak? Enggak. Rasul biasa aja. Bahkan yang nangis hanya ini ya. Nah, yang nangis ya Fatimah dan keluarganya gitu ya. Tapi Rasulullah enggak. Gitu ya. Itulah yang membuat Rasulullah sehat luar biasa ya. Satu poin terakhir ya, karena sudah hampir jam 9. Yang terakhir ya, yang Rasulullah ajarkan adalah Pak Irfan? Poin ke-7. Nah, ini ya. Supaya kita sehat. Nah, yang ke-7, menjauhkan diri dari sebab-sebab yang bisa mendatangkan bahaya dan penyakit ya. Karena itu beliau tidak berjabat tangan dengan orang yang sedang mengidap penyakit menular ya. Nah, ini ya, ini kan sekarang kita baru tahu sekarang ya. Jangan jabat tangan. Tadi jabat tangannya gimana Ustaz Yanto? Nah, begitu sekarang mah ya. Nah, Rasul mengatakan begitu, kalau orang lagi sakit biasanya yang cepat menular itu apa? Kuman ya. Flu ya. Sakit flu, kemudian virus. Nah, yang terbawa virus ya, makanya Rasulullah udah, atau kalau mau salaman orang Sunda juga bagus itu ya. Kalau orang Sunda kan salamannya gimana? Nah, ya gini nih orang Sunda salamannya nggak pantel gitu. Oh, pantel sedikit gitu ya. Bukan pantel. Nah, itu anak-anak Magnum dan Vanadium ya. Jadi Rasul mengatakan ya, jaga, kalau istilahnya ya jangan jaga jarak gitu ya. Nah, beliau juga bersabda, larilah dari orang yang punya penyakit menular sebagaimana engkau lari dari singa ya. Jadi kalau sekarang ada si Covid tadi ya, berarti kalau kita tahu ada ada yang terkena Covid, maka kita harus menghindar, jaga jarak, jangan mendekat gitu ya. Biarkan yang terkena Covid itu beliau diisoman dulu ya sampai sehat kembali. Kemudian nanti kalau sudah sehat, biasa lagi bergaul biasa gitu ya. Jadi kalaupun ada tetangga kita ya, ada teman kita ada yang terkena Covid ya, kita pertama berdoa supaya
diberikan kesabaran ya, diberikan kesembuhan oleh Allah ya. Kemudian yang sakitnya juga isoman dulu ya, jangan jangan memaksakan diri ingin keluar ya, jangan ini, pokoknya istirahat dulu di rumah ya sampai betul-betul sehat. Nah setelah sehat baru silahkan beraktivitas lagi seperti biasa ya. Nah demikian Venadium dan Imagdum ya, cara sehat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nanti filenya bisa kalian lihat lagi ya, untuk kalian simak kembali ya 7 poin tadi ya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah sekarang Pak Yanto karena sudah jam 9 ya, jadi kita waktu dari jam 9 sampai setengah 10 waktunya kalian tadi menghafalkan motivasi hadis Rasulullah tadi ya. Gimana bunyinya Pak Yanto, bisa diulang? Nikmatani magbunun fihima kasirum minan nas as-sihah wal faragh ya. 2 nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang ya. Jadi silahkan dihafalkan. Nanti yang Imagdum ya setorkan lewat voice note ya ke HP Bapak ya. Bapak namanya ada Pak Uje, ada Pak Jumadi, ada Pak Ahmad Jumadi, sama aja ya. Bisa ada yang nanya Pak Uje itu yang mana? Pak Uje itu Pak Jumadi itu ya. Jadi silakan. Yang mana? Itu sama aja. Ya. Kalau di masjid Bapak namanya Ahmad Jumadi. Ya. Nah jadi silahkan ya kalian hafalkan. Kemudian nanti, nah ini ya nanti akan Bapak bagikan file ini ya. Nanti kalian hafalkan. Kemudian resapi ya, resapi betul-betul nih hadis ini dari Rasulullah ini ya, betapa kita sering melupakan nikmat sehat dan waktu luang. Setelah hafal kalian pakai voice note, kirimkan ke Pak Uje untuk Imagdum, kemudian untuk Venadium dikirimkan ke Uye Ustadz Yanto ya. Oh Uya ya. Uya. Jadi pakai N saja Uyan lah ya. Ke Ustadz Yanto, Venadium ya, Imagdum ke Pak Uje ya. Sama artinya Kak? Sama artinya. Biar tadi lebih lebih meresap, lebih mudah-mudahan bisa menjadi motivasi ya untuk kita senantiasa betul-betul memanfaatkan kesehatan dan waktu luang yang Allah berikan ya. Silahkan sampai 9.30 ya dihafalkan, kemudian distorkan. Nanti jam 9.30 siap-siap masuk ke link kuisis ya. 3 terbesar dari Venadium dan 3 terbesar dari Imagdum akan mendapatkan hadiah yang menarik ya, insya Allah. Nah, Bapak akan ya mau tanya katanya. Pak. Boleh. Dari siapa itu? Atifah. Untuk menyetorkan yang hadisnya itu harus artinya. Ya. Sama artinya. Sama artinya ya. Arabnya sama artinya. Nah, mungkin kita baca lagi Boleh. anak-anak belum tahu cara membacanya. Enggak, Pak Yanto. Nih, Pak Yanto akan bacakan lagi ya. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihah wal firagh. Ya, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Ya. Wal faragh di sini ya, Pak Yanto ya. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Gitu Hadisnya ya. sedikit ya, maksudnya tidak terlalu panjang. Silahkan, sudah Bapak kirim ya di grup level 4 Imagdum. Bisa dilihat di grup WA-nya masing-masing. Silahkan dihafalkan, kemudian kalau sudah hafal distorkan. Ya. Yang Venadium juga Venadium ya nanti lewat Pak Yanto ya. Yang ini ya, slide ini ya. Iya, slide ini. Demikian Pak Yanto, kita tutup dulu ya. Kita kasih kesempatan Imagdum dan Venadium untuk menghafalkan. Kenapa? Ada yang ditanyakan lagi nggak? Oh, ditanyakan dulu. Ada. Safero gimana itu? Tidak ada, Pak. Oh, tidak. Sudah ya. Nanti hadisnya dikirim ke grup kan? Apanya? Contoh hadisnya. Sudah dikirimkan ke grup ya. Itunya hadisnya tinggal dihafalkan. Yang belum bisa baca Quran juga ada itunya ya. Ada apa namanya? Ada latinnya ya. Video atau hafalkan doang. Nikmatani maghbunun. Belum ada Pak.
Sudah di ini grup Platinum, Iridium dan Platinum Squad. Pak, kelas 5. Oh, kelas 5 Pak Yanto ya. Silakan Pak Yanto ya. Baik ya. Kita tutup dulu ya. Tutup dulu Pak Yanto ya. Dan nanti setengah 10 siap-siap lagi masuk ke link quizzes ya. Nah, demikian ya. Kita tutup dengan Ya. membaca hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Dan doa satu Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama Pak Yanto, Pak Irfan, Bu Putri, Magdum, Venadium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.